Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Bagas Sumarlan di spesial Jurnal Barata. Nah, pendengar, sering kali kita mendapati bahwa banyak pandangan yang mengatakan bahwa Tiongkok adalah sebuah negara yang menganut ideologi komunisme gitu ya. Bahkan mereka dengan sangat yakin memberikan argumentasi yang kuat untuk membuktikan hal itu, di mana pertanyaannya apakah memang mereka biasanya yang menyebut demikian adalah orang Tiongkok sendiri atau justru pengakuan ini datangnya dari orang luar Tiongkok gitu ya. Nah, terlepas dari asal muasal pandangan tersebut muncul dari mana begitu, tapi yang jelas memang bahwa pemahaman itu muncul dari ketidakpahaman mereka terhadap marxisme. Nah, pemirsa, untuk lebih jelasnya akan saya bahas atau uraikan secara detail apa yang dimaksud dengan Marx dengan komunisme serta bagaimana sebenarnya komunisme di Tiongkok itu, gitu ya. Nah, terus bersama kami dalam episode Jurnal Barata kali ini. Jurnal Barata. Nah pemirsa, yang pertama harus kita ketahui bahwa bagi Marx sendiri adalah komunisme utopia. Ini bahkan Marx hanya menulis kurang dari 1 halaman tentang komunisme dari bukunya yang tebalnya kurang lebih ratusan halaman gitu ya. Ini menunjukkan bahkan bahwa Marx sendiri adalah sebenarnya tidak cenderung menganggap komunisme sebagai sebuah pahaman yang bisa diterapkan begitu. Jadi sebenarnya pikiran kita saja yang tidak paham teori Marx dan seringkali bereaksi berlebihan sebetulnya terhadap segala sesuatu yang dituduhnya begitu. Nah, komunisme ini memang benar Partai Komunis Tiongkok menggunakan kata komunis, tetapi itu adalah mimpi atau utopia atau untuk tujuan yang ingin dicapai mereka untuk negaranya di masa yang akan datang begitu. Nah, bukankah negara kita juga sebetulnya punya mimpi untuk bisa mencapai pahaman yang paripurna, yaitu misalnya Pancasila begitu. Nah, seperti ingin mencapai masyarakat adil dan makmur dan sebagainya. Setiap negara berhak untuk bermimpi. Nah, bagi anggota Partai Komunis Tiongkok ini, mereka punya mimpi terbentuknya masyarakat komunis sebagaimana masyarakat kita gitu, yang juga selalu berharap untuk terbentuknya masyarakat Pancasila. Dari sini kita juga bisa pahami bahwa bagi mereka yang paham benar Marx begitu, sebenarnya menginginkan dan juga mengharapkan masyarakat di mana tidak ada lagi eksploitasi manusia oleh manusia yang lain begitu ya. Jadi negaralah yang menguasai atau mengawasi supaya tidak terjadi eksploitasi. Ini adalah mimpi atau utopia mereka yang didasarkan pada teori Marx atas komunisme. Nah, sekarang yang seharusnya menjadi pertanyaan itu adalah, jika seperti demikian, lalu bagaimana dengan sistem ekonomi Tiongkok? Ini pertanyaannya. Dari penjelasan di awal tadi memang makanya kita bisa memahami dengan jelas bahwa sistem ekonomi Tiongkok ini bukanlah komunisme, atau karena sejak dahulu pun bukan sebuah komunisme begitu. Nah, komunisme adalah utopia bagi mereka. Jadi disinilah kacau balonnya konsep yang mengatakan Tiongkok adalah sistem ekonomi komunisme. Sehingga ketika komunisme gagal, maka Tiongkok beralih ke kapitalisme. Presiden Tiongkok Xi Jinping bahkan pernah juga berkata bahwa Tiongkok masih berada di tahap sosialisme. Sosialisme dengan karakter Tiongkok gitu ya. Artinya kapitalisme dengan peran negara yang dominan atau kapitalisme negara.
Nah, pemirsa, ada upaya sebetulnya negara-negara barat yang memang akan mencoba meruntuhkan konsep-konsep luhur komunisme. Makanya sering kita dapati di berbagai media bahwa komunisme itu sama rata, sama rasa begitu ya. Kemudian komunisme itu kemiskinan, komunisme itu ateis dan juga sebagainya. Nah, inilah ya kekeliruan barat sebetulnya, padahal Marx sendiri menganggap komunisme adalah utopia dan merupakan cita-cita yang non jauh di sana. Jadi komunisme sebenarnya hanyalah sebuah impian. Itulah mengapa kondisi konkret yang dapat diwujudkan Tiongkok adalah sosialisme, yaitu mengubah ekonomi untuk kepentingan kapital menjadi kepentingan sosial atau masyarakat. Nah, jadi sosialisme Tiongkok itu bermaksud agar bagaimana masyarakat kapitalistik ini dapat diminimalkan dampak-dampak negatif kapitalismenya seperti ketimpangan sosial misalnya, atau eksploitasi buruh dan sebagainya. Nah, pemirsa, ada Loretta Napoleoni juga dalam bukunya yang populer menjelaskan bahwa para petinggi Partai Komunis Tiongkok ini sangat memahami secara mendasar teori-teori Marx ini ya, sehingga mampu menciptakan kebijakan yang mendasar dan juga jitu untuk menjinakkan kapitalisme sehingga tercipta kapitalisme yang jauh lebih baik, yaitu kapitalisme bagi kepentingan sosial ataupun rakyat jelata. Nah, bentuk kapitalisme ini menurutnya jauh lebih baik daripada kapitalisme barat begitu. Mengapa barat gagal? Nah, ini pertanyaannya karena memang di barat Marx sendiri kurang diterima katanya. Padahal tanpa memahami teori Marx sendiri maka akan juga sulit menjinakkan kapitalisme karena teori Marx adalah kritik yang mendasar terhadap kapitalisme. Ini membantu kita untuk memahami problema kapitalisme. Nah, akibatnya memang pada saat kapitalisme barat mengalami krisis begitu yang parah, ekonomi Tiongkok tetap melaju, terus maju bahkan. Nah, pada saat kemiskinan masih merupakan masalah yang tidak terpecahkan di negara-negara sedang berkembang, misalnya yang mengikuti model pembangunan barat, seperti kita tahu India misalnya, atau Indonesia, Filipina, dan lainnya. Tiongkok hanya dalam periode 30 tahun, di tahun 1980 sampai 2010 berhasil ya membebaskan 800 juta rakyatnya dari kemiskinan. Ini nampak dari data Bank Dunia di tahun 1980, GDP per kapita Tiongkok misalnya ini hanya 184 US dollar saat itu, dan GDP per kapita Indonesia 495 US dollar. Di tahun 2010 GDP per kapita Tiongkok 4.500 US dollar, sedangkan Indonesia 3.100 ya. Di tahun 2017 GDP per kapita Tiongkok ini 8.825 US dollar, sedangkan Indonesia 3.850 US dollar. Bahkan data terbaru tahun 2020 kemarin GDP Tiongkok ini mencapai 14,72 triliun US dollar, sedangkan Indonesia 1,58 US dollar, itu 1,58 triliun US dollar. Nah, ini jelas ya bagaimana Tiongkok sanggup ini mengubah negaranya dari kemiskinan akut menjadi negara kaya, gitu. Nah, pemirsa, seharusnya kita juga lupakan rumus baku yang sering kita dengar bahwa supaya sukses pembangunan ekonomi ini harus sejalan dengan demokrasi gitu ya. Jadi hanya ada satu jalan untuk maju, yaitu satu cocok untuk semua. Nah, ekonomi bukan matematik tetapi sosial. Tidak ada teori ekonomi pembangunan global yang berlaku sama untuk semua bangsa. Itu salah total. Yang benar adalah konstekstual. Nah, oleh karena itu setiap kebijakan pembangunan ekonomi yang kapitalistik harus diadaptasikan dengan konteks sosial. Nah, konteks sosial
di Tiongkok ini berdasarkan pengalaman mereka selama 5.000 tahun lebih. Ini sebuah pusat kekuasaan nasional yang kokoh, sangat dibutuhkan untuk mempersatukan dan membangun Tiongkok itu sendiri. Apalagi Tiongkok itu sangat heterogen ya, ada 56 etnik kalau tidak salah yang berbeda-beda di sana. Oleh karena itu, para petinggi Tiongkok bekerja sama untuk mengadaptasikan setiap kebijakan pembangunan ekonomi dengan konteks sosial politik mereka. Di sini nampak jelas nih pemirsa, pragmatis para petinggi Tiongkok. Maksudnya daripada ribut, berdebat politik dan ideologi begitu ya. Jadi kapitalisme versus sosialisme sehingga hanya sibuk ngoceh sampai lupa mungkin membangun gitu ya. Lebih baik sibuk fokus untuk menerapkan kebijakan ekonomi dalam konteks sosial politik Tiongkok. Ini supaya setiap kebijakan pembangunan berjalan lancar karena memang kontekstual dengan struktur kekuasaan yang sentralistik ini dan kebutuhan sosial daerah yang beragam. Pasti ini bukan hal yang mudah, ini problema yang kompleks. Jadi selanjutnya mungkin kita lupakan ya gagasan bahwa dimanapun di dunia ini Partai Komunis itu sama saja otoritas gitu, kejam, korup dan sebagainya. Tiongkok sangat terampil dalam hal ini dan dalam kontekstualisasi gagasan yang diambil, di mana Partai Komunis Tiongkok itu jauh berbeda dengan partai yang kita pahami. Jadi Partai Komunis Tiongkok itu mirip sistem pelayanan publik atau Mandarin yang digagas oleh Konfusius sekitar tahun 2.500 tahun yang lalu. Nah, saat itu Konfusius ini pun mengemukakan kepada kaisar bahwa negara harus dijalankan oleh pelayan publik yang kompeten, dipilih berdasarkan ujian sehingga hanya terdiri dari orang-orang yang pandai dan bersih. Dan ujian ini harus dikelola secara netral sehingga diperoleh lulusan yang terbaik, bukan hanya anak-anak orang kaya atau bangsawan. Dan ini adalah gagasan yang sangat berani dan radikal, mengingat dikembangkan sekitar tahun 2.500 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Kekaisaran Tiongkok pun dijalankan oleh kelompok Mandarin yang sangat terpilih dan terampil. Itu Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan. Terima kasih.